Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube My Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat bubur serintil. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Kita mulai dengan membuat bubur mutiaranya. Di sini saya gunakan 50 gram sagu mutiara. Untuk memasak sagu mutiaranya, saya didihkan 500 ml air. Setelah airnya mendidih, masukkan sagu mutiaranya. Untuk menghemat gas, kita masak sagu mutiaranya menggunakan teknik 5-37. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor, lalu tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Tutupnya ini nggak perlu dibuka-buka. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, kita coba buka untuk lihat sagu mutiaranya. Pinggiran sagu mutiaranya udah mulai bening, tapi bagian tengahnya masih mentah, masih berwarna putih. Nyalakan kembali api kompornya. Saya aduk sebentar agar nggak ada yang lengket di dasar panci. Ini saya masak kembali selama 7 menit, dihitung sejak airnya mendidih seperti ini. Setelah dimasak selama 7 menit, ini saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar agar gulanya merata. Nah, ini kelihatan masih ada sebagian sagu mutiaranya yang berwarna putih. Nggak masalah, ini kita matikan aja api kompornya. Kemudian tutup dan kita istirahatkan kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit, pancinya boleh dibuka. Nah, ini sagu mutiaranya udah matang sempurna dan berwarna bening semua. Lalu ini saya sisihkan dulu. Sekarang saya buat bubur sumsum pandannya. Siapkan 50 gram tepung beras dan 500 ml santan. Ini saya gunakan 1 saset santan instan kemasan 65 ml, dicampur air total 500 ml. Tambahkan sejumput garam, setengah sendok teh pasta vanila, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan, agar warna hijaunya lebih cantik, saya tambahkan sedikit pewarna kuning. Saya gunakan sekitar 2 tetes. Ini saya aduk rata agar semua bahan dan warnanya bercampur rata. Langsung kita buat adonan bubur sumsumnya. Ini tepungnya saya masukkan ke dalam wajan. Lalu masukkan santannya. Saya masukkan secukupnya dulu untuk melarutkan tepungnya. Api kompornya ini belum saya nyalakan ya. Setelah tepungnya larut, masukkan semua santannya, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kita nyalakan api kompornya. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak gosong.
Nah, ini adonannya udah mulai mengental. Kita masak hingga semua adonannya mengental dan santannya surut. Setelah adonannya mengental, meletup-letup dan udah tanak, ini saya matikan api kompor. Lalu ini saya sisihkan juga. Lanjut saya buat bubur candilnya. Siapkan 100 gram gula merah. Masukkan gula merah ke dalam panci. Tambahkan 100 ml air. Setengah sendok teh pasta vanila. Ini dimasak hingga gula merahnya larut. Setelah gula merahnya larut dan mendidih, matikan api kompor. Ini saya sisihkan dulu. Untuk bubur candilnya saya gunakan 100 gram tepung ketan. Saya pindahkan ke wadah yang lebih besar agar lebih mudah mencampurnya. Tambahkan sejumput garam. Aduk merata, sebelumnya tangannya udah saya cuci bersih. Masukkan 80 ml air secara bertahap agar adonannya tidak terlalu lembek. Hasil akhir adonannya seperti ini, cukup hingga adonannya bisa dipulung. Selanjutnya siapkan satu buah piring dan taburi dengan tepung beras agar bulatan-bulatan candilnya tidak saling menempel. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan. Seperti ini, letakkan di piring yang udah ditaburi tepung beras. Lakukan hingga selesai. Setelah semua adonannya selesai dibulatkan, saya didihkan 200 ml air. Kalau airnya udah mendidih, masukkan semua adonan candilnya. Ini kita rebus hingga matang dan mengapung. Kalau bubur candilnya udah mengapung dan matang seperti ini, masukkan larutan gula merahnya, boleh sambil disaring untuk memisahkan ampas gula merahnya. Lalu saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Larutkan 1 sendok makan tepung tapioka. Setelah kuah bubur candil yang mendidih, masukkan larutan tepung tapioka. Ini kita masak hingga kuahnya mendidih kembali. Kalau kuahnya udah mendidih kembali, kita boleh matikan api kompor lalu disisihkan.
Terakhir saya buat saus santan, saya gunakan 1 bungkus santan instan. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Tambahkan 200 ml air. Masak hingga santannya mendidih sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Larutkan 1 sendok makan tepung beras. Masukkan larutan tepung beras ke dalam santan yang udah mendidih. Setelah santannya mendidih kembali, boleh matikan api kompornya. Sekarang kita tinggal plating. Sajikan ketiga macam bubur dalam 1 piring. Ini saya letakkan bersebelahan. Siram saus santan di atasnya. Ini bubur serintilnya udah siap untuk disajikan. Saya mau cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, bubur candilnya manis dan kenyal. Kalau ketiga buburnya disantap dalam 1 suapan, rasanya enak banget, manis dan gurih. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, selamat mencoba di rumah.